Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Gairah yang Kudus. Saudara, gairah yang kudus adalah gairah untuk menemukan dan mengalami Tuhan. Perlu kita tahu bahwa tidak semua orang percaya memiliki gairah ini. Padahal tidak ada yang lebih indah dan lebih berharga daripada bisa memiliki Tuhan. Sebab pada akhirnya nanti di kekekalan hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita butuhkan. Tanpa Dia, kita akan dihinakan sebagai sampah kekal di api neraka. Segala sesuatu yang ada pada kita, prestasi hidup atau apapun yang kita peroleh selama di bumi ini menjadi sia-sia ketika kita akhirnya binasa. Sayangnya, gairah itu tidak bisa muncul dengan sendirinya, sebab kekuatan dan daya tarik dunia sudah terlanjur begitu kuat mencengkeram kita, sehingga yang kita miliki justru gairah dunia, yaitu bagaimana kita bisa memperoleh sebanyak-banyaknya untuk bisa dinikmati serta membahagiakan hidup kita. Kita lupa bahwa sejatinya kehidupan yang sesungguhnya bukan kehidupan yang sesungguhnya bukan di bumi ini, tapi justru dimulai di balik kubur. Itulah sebabnya tidak ada cara lain kecuali kita sendiri yang harus mengupayakan agar bisa memiliki gairah yang kudus. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa memilikinya? Bagaimana gairah yang kudus itu bisa timbul dari dalam diri kita? Caranya sebenarnya sederhana, yaitu kita harus bisa membangkitkan perasaan membutuhkan Tuhan. Kita harus bisa berpikir bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup, dan memang faktanya demikian. Hal itulah yang dilakukan Zakius, di mana dalam Lukas 19 ayat 3-6, ketika ia tahu Yesus akan lewat, ia berlari mendahului orang banyak. Bahkan karena tubuhnya yang pendek, ia tidak malu untuk memanjat pohon demi bisa melihat Yesus. Zakius tidak lagi memperhitungkan harga diri dan jabatan yang ia miliki. Semua ia lupakan, semua ia tanggalkan, sebab ia merasa membutuhkan Tuhan. Begitu kuatnya perasaan membutuhkan itu, sehingga ketika Yesus menawarkan untuk mampir ke rumahnya, ia tidak berkata, "Jangan Tuhan, rumahku kotor," atau "Jangan Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau sebab aku bukan orang baik." Tidak begitu, saudara. Tetapi Zakius menerima Yesus dengan sukacita. Jadi, kalau kita mau memiliki gairah yang kudus, kita harus terus mencari Tuhan, seperti yang dilakukan Zakius, sampai kita benar-benar bisa menemukannya, sampai kita benar-benar bisa bersentuhan dengan Dia dan mengalaminya.
Hal itu bisa kita lakukan dengan terus belajar firman Tuhan secara tekun melalui tuntunan Roh Kudus, merenungkan serta memperagakannya. Selain itu, kita juga harus memiliki waktu khusus untuk bertemu Tuhan. Tidak berbeda dengan Sakius, jujur kita juga memiliki keterbatasan. Malas, capek, banyak pekerjaan, bahkan pergumulan. Namun, waktu untuk bertemu Tuhan harus tetap ada. Bahkan harus kita adakan. Dan itu setiap hari. Rasa malas, capek, persoalan yang belum terselesaikan tidak boleh menjadi penghalang untuk bertemu Tuhan. Dalam hal ini kita harus pandang Yesus. Yesus harus kita jadikan hidup dan kebahagiaan kita satu-satunya. Seperti pemazmur yang berkata, "Siapa gerangan ada di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini." Mazmur 73 ayat 25. Pergaulan pun juga harus kita jaga. Jangan sampai pergaulan kita merusak hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang tidak pantas kita dengar, tidak usah kita dengar. Apa yang tidak patut kita lihat, jangan kita lihat. Semua yang kita lakukan haruslah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, perlahan tapi pasti, gairah yang kudus itu akan timbul dan semakin hari akan semakin kuat. Tandanya, kita tidak mudah tertarik dengan apapun juga, kecuali bertemu Tuhan. Yang kita rindukan hanyalah bisa merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, hati kita juga terasa damai dan teduh. Sekalipun banyak hal terjadi, kita tetap bisa tenang, sebab kita tahu, kita sadar betul bahwa Tuhan sedang ada bersama-sama kita, bahkan ada di pihak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.